Assalamualaikum. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu sedang viral, sedang ramai banget terkait kasus Ustadz Cecep atau Kiai Cecep yang dipenjarakan oleh santrinya. Gini kronologinya. Suatu hari ada santri yang kehilangan HP. Lalu Kiai Cecep pun mengambil tindakan dengan mengumpulkan santri mukim dan santri kalong. Di pondok pesantren tersebut itu ada dua santri mukim dan santri kalong. Santri yang menetap di situ, tinggal di situ, lalu ada santri yang pulang hanya ikut ngajinya saja. Nah, terdapat santri kalong yang menjadi indikasi atau terduga yang nyuri HP berdasarkan saksi dari santri-santri yang lain. Kemudian santri yang terindikasi itu dipanggillah, ditabayunkan oleh Ustadz Cecep. Nah, ketika proses tabayun belum ditanya terkait maling HP, santri itu sudah bilang, saya nggak nyuri HP. Udah bilang duluan sebelum ditanya. Akhirnya Kiai Cecep itu ngomong kayak gini sama santrinya, ya udah kalau kamu nggak ngerasa maling HP, ayo kita mubalahah, sumpah Quran gitu. Lah, reaksi santrinya itu kok malah mukul-mukul dirinya sendiri, tantrum nggak jelas seperti itu, nggak mau dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ditenangkan oleh Ustadz Cecep atau Kiai Cecep itu. Namun si santri itu malah gigit jarinya Kiai Cecep sampai terluka, sampai berdarah katanya gitu kan. Nah, setelah itu Kiai Cecep karena memang sudah adem, udah tenang, akhirnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat dan misi kajian seperti biasa. Nah, 2 minggu setelah itu ternyata wali dari santri kalong ini yang tadi yang gigit jari Ustadz Cecep itu melaporkan ke polisi. Masih adem di situ. Lah, tiba-tiba 8 bulan kemudian di bulan Desember ini Kiai Cecep ditangkap tanpa surat penangkapan. Tidak bisa memberikan surat penangkapan oleh kepolisian. Langsung penyidik itu langsung nangkap Ustadz Cecep tanpa ada surat penangkapan, langsung dibawa ke kejaksaan, langsung ditaruh di lapas di Cianjur. Saat ini pun masih di lapas. Qadarullah, ketika di lapas Kiai Cecep pun mendapatkan santri 5 sampai 15 orang seperti itu. Yang menjadi janggal adalah penangkapannya tidak ada surat penangkapan. Padahal di hukum Indonesia ketika ada penyidik atau kepolisian yang datang ke rumah itu harus memberikan minimal 3 salinan surat penangkapan. Tapi ini tidak ada. Maka yang menjadi kejanggalan kasus ini adalah seperti itu. Kabar-kabarnya juga ketika 2 minggu setelah itu wali dari santri kalong itu memberikan tawaran negosiasi kepada Ustadz Cecep seharga 20 juta rupiah. Namun karena tidak mau memberikan itu, Ustadz Cecep pun menolak. Lah, jelang 8 bulannya baru beliau ditangkap tanpa adanya surat penangkapan yang sah dari kejaksaan. Kita tahu bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu orang-orang alim seperti Ustadz Kiai itu adalah warisannya Nabi, dalam artian yang meneruskan dakwah dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meneruskan dakwah risalah nabi-nabinya adalah para ulama itu. Tanpa adanya para ulama itu kita nggak akan mungkin bisa ngaji Quran, teman-teman. Maka marilah kita sebagai seorang santri, sebagai murid, terus ta'zim kepada guru-guru kita. Wallahi, saya katakan bahwa ketika ada santri atau murid yang tidak menghormati gurunya, yang tidak ta'zim kepada gurunya, maka ilmunya nggak akan berkah, dia tidak akan hidup tenang di dunia. Wallahi, saya katakan. Agak miris, teman-teman, sebenarnya. Menurut kamu gimana? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.